Gue tinggal di kos tua di pinggiran kota. Tempatnya punya VIP asik buat nongkrong. Anak-anaknya seru-seru. Ada Dika yang paling tua dan sok bijak. Ana si cewek santuy. Edo yang sok tahu tapi lucu. Dan gue, si pendengar cerita absurd mereka. Meski tempatnya udah tua dan agak spooky, kita selalu rem-rem bikin suasana jadi hidup. Tapi malam minggu kemarin beda banget. Abis makan mie bareng di ruang tengah, Dika tiba-tiba buka cerita serem. Pada tahu nggak, kos ini dulu katanya tempat pesugihan, katanya sambil ngemil keripik. Gue langsung ketawa, mana ada, kan, tengah kota begini, masak ada tuyul? Tapi Dika serius banget. Dia cerita, dulu pemilik lama sering manggil tuyul buat cari duit, dan katanya itu bikin banyak penghuni nggak betah. Ana langsung panik dan nampel ke gue. Sementara Edo malah ngetawain, tuyul mah gampang, taruh karet gelang aja, kelar urusan. Kita semua ketawa lagi, suasana jadi santai. Tiba-tiba listrik mati, gelap gulita. Yalah, pelan kapan bener sin. Gue sok santai, tapi jujur, dalam hati mulai deg-degan. Pas gue mau nyalain senter HP, suara ketawa kecil kedengeran dari lorong. Awalnya pelan, makin lama makin jelas, kayak suara anak kecil lagi main. Gue diem, lihat anak-anak lain. Mereka saling pandang, gak ada yang berani ngomong. Bro denger gak? Ana bisik, mukanya pucat, semua ngangguk, tapi gak ada yang berani bergerak. Ketawanya makin dekat, terus ada suara langkah kecil, tok tok tok. Gue nyalain senter HP dan ngarahin ke lorong. Di ujung lorong, ada kamar kosong yang udah lama gak dipak. Pintu kamarnya goyang pelan, kayak ada yang buka dari dalam. Krek, pintu kebuka sedikit. Dika yang biasanya sok berani, langsung mundur ke belakang gue. Ini udah gak bener, bro. Dari celah pintu muncul bayangan kecil anak kecil gundul dengan mata besar dan senyum aneh. Nenteng celengan ayam warna pink. Dia berdiri dim sebentar, lalu tiba-tiba lari ke arah kita. Ana langsung teriak, lari. Kita semua kabur keluar. Nggak ada yang sempat mikirin siapa yang duluan keluar. Gue nggak inget gimana caranya gue bisa sampai di warung sebelah kos. Ngos-ngosan kayak abis lari maraton. Warung depan kos yang biasanya rem udah sepi. Cuma ada bapak penjual rokok lagi beres-beres. Pas dia lihat kita pucat semua, dia cuma nyengir. Baru ngalamin, ya, gue bengong. Maksudnya, Pak, dia santai nyalain rokok. Itu tuyul udah lama ada. Biasanya cuma nyari duit receh. Asal nggak diganggu, ya aman. Kita cuma saling lihat, nggak ngerti harus ketawa atau nangis. Besok paginya, ibu kos cerita uang recehan di laci warung hilang semua. Yang tersisa cuma celengan ayam pink yang ada di lantai. Sejak itu, kamar kosong di ujung lorong jadi makin angker. Sampai sekarang, nggak ada yang berani masuk ke situ. Gue sendiri, kadang mikir buat pindah, tapi kalau ingat harga kos lain, rasanya mending belajar hidup damai sama tuyul.